karena tegas dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai Muhammad, ciri orang yang besok mengikut kepada agamamu, ketika ada orang-orang kafir, ketika ada orang-orang yang menindas agamanya, maka dia jihad melawan musuh Allah itu, maka sungguh Allah senang kepada mereka dan mereka mati dalam keadaan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali mari kita ucapkan rasa syukur yang paling dalam atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 26 Rabiul Awal, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba yang paling mulia, lahirnya manusia yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita buka beberapa tentang riwayat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali tentunya kemuliaan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika Ummu Sulaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di rumahku, kata Ummu Sulaim. Tiba-tiba Nabi itu berkeringat karena teriknya matahari ketika itu. Lalu aku mengambil keringat Nabi, kata Ummu Sulaim, aku masukkan ke dalam sebuah bejana, atau kita kenal sekarang dalam bentuk botol. Maka tak lama, beberapa hari setelah aku ambil keringat Nabi itu, lalu aku cium kembali botol itu,
maka botol itu berubah menjadi sebuah wangian yang amat luar biasa. Keringat Nabi berubah menjadi parfum, kata Ummu Sulaim. Maka ketika itu pula Nabi mencium bau parfum yang begitu dahsyat. Nabi tanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, parfum apa yang ada pada dirimu hari ini? Seperti itu semerbaknya." Maka kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, itu bukan parfum ya Rasulullah, tapi keringat yang ketika engkau tidur di rumahku aku ambil, dan itu aku cium hari ini ya Rasulullah. Bau parfum yang amat luar biasa." Keringat Nabi berubah menjadi sebuah parfum yang wangi. Begitulah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini disebut sebagai manusia yang agung, manusia yang mulia. Bahkan legalitasnya disebutkan oleh Nabi di dalam Al-Quran. Tidak ada manusia yang pantas kalian contoh di dunia ini, hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat contoh suri tauladan yang baik bagi kamu. Kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat rahimakumullah. Timbul pertanyaan kepada kita hari ini. Besok kata Nabi, ada ciri-ciri orang yang akan aku kenal dia sebagai umatku besok ketika di kampung akhirat. Bagaimana caranya kita tahu bahwa besok kita adalah hamba dari Nabi? Sahabat menyebutkan paling tidak ada 2 jenis orang yang besok dikenal oleh Nabi ketika besok dia di kampung akhirat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fat di ayat yang ke-29, surat ke-49 di dalam Al-Quran. Ciri manusia besok yang nampak oleh Nabi, inilah umatku, inilah betul orang-orang yang mengikut kepada ajaranku. Siapa dia ya Rasulullah? Maka kata Allah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu betullah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Maka ciri orang yang besok akan nampak pada dirinya yang mengikut kepadaku, kata Rasulullah, dia senantiasa menjadi orang yang tegas terhadap musuh-musuh Allah. Allah katakan, wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Mereka itu tegas terhadap musuh-musuh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan engkau perangi orang-orang yang ketika hari itu mereka tidak melawan kepada agamamu, mereka tidak mengusir kamu kepada hal-hal yang tidak baik, mengusir kamu dari kampung halamanmu. Tapi ketika mereka ingkar kepada ayat-ayatku, ketika disampaikan kepada mereka firmanku, lalu mereka perangi pula agamaku, mereka suruh engkau tinggalkan tempat di mana engkau dulu berada di kampung halamanmu, maka itulah musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan gentar, jangan takut, engkau lawan dia, karena Allah berjanji Allah akan memberikan sesuatu kebaikan, dan Allah senantiasa akan menolong orang-orang yang bersama dengan melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Mumtahanah di ayat yang ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullah 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din. Jangan kalian takut terhadap musuh Allah, tapi berbuat baiklah kalian kepada musuh-musuh Allah. Tapi kata Allah, andai kata mereka memerangi kamu, mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang akan dibenci oleh Allah, dan engkau boleh memeranginya. Hari ini kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka berperang bukan hanya sekedar untuk mempertahankan agamanya, tapi karena mereka hari itu akan diusir dari kampung halamannya.
Kalau kita melihat firman Allah ini, wajar hari ini mereka mau bergerak untuk melawan musuh-musuh Allah. Mereka mau menghancurkan musuh-musuh Allah. Karena tegas dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wahai Muhammad, ciri orang yang besok mengikut kepada agamamu, ketika ada orang-orang kafir, ketika ada orang-orang yang menindas agamanya, maka dia jihad melawan musuh Allah itu, maka sungguh Allah senang kepada mereka dan mereka mati dalam keadaan mati syahid. Lalu bagaimana pula dengan kita yang hari ini ada di sini? Maka kita sebagai saudara sesama muslim dengan itu. Maka yang kedua, orang yang mengikut kepada agama Allah, orang yang hari ini tegas kepada musuh Allah, orang yang hari ini mengikut kepada Nabi Rasulullah, maka kata Allah dalam Al-Quran, ruhama ubainahum. Yang kedua, orang yang mengikut kepada Nabi itu berkasih sayang kepada sesamanya, berkasih sayang kepada sesama muslim. Maka kita hari ini orang-orang yang beriman kepada Allah, bentuk rasa kasih sayang kita, tak mampu kita berjuang ke sana, maka kita doakan saudara-saudara kita yang muslim itu, Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah berikan kepada mereka pertolongan. Maka kalau kita yang memiliki kemampuan rezeki, maka berinfaklah kita, bersedekahlah kita, berwakaflah kita untuk mereka, agar mereka di sana pula mendapatkan pertolongan dari apa yang kita berikan, dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi membuktikan kasih sayang Islam kepada orang-orang di luar Islam. Mana buktinya? Ketika Fathul Mekah, Nabi SAW sudah banyak bala tentara Islam. Nabi ketika itu menjadi seseorang yang memiliki kekuatan yang besar. Tapi Rasulullah SAW dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, ketika hari ini Fathul Mekah, aku akan mengambil lagi kekuasaan Mekah. Maka kata Rasulullah, jangan kalian bunuh perempuan-perempuan, jangan kalian aniaya orang-orang yang sudah menyerah, jangan kalian bunuh orang-orang yang masuk dalam masjid, jangan kalian bunuh orang-orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Begitu Islam sangat ruhama ubainahum, berkasih sayang, tidak saja kepada orang Islam, tapi kepada orang-orang di luar Islam. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang hari ini melawan kepada agama Allah, maka tidak ada toleransi bagi Islam. Lakum dinukum waliyadin, baginya agamanya, bagi kita agama kita. Maka umat Islam, jangan kita menganggap bahwa kita hari ini sudah solat, kita sudah berpuasa, tapi kita tak pernah benci kepada musuh Allah, maka sungguh keimanan kita belum tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sebagai contoh yang kita lihat kepada Nabi SAW, kebencian itu ada dalam diri kita hari ini. Melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, yang dibombardir, yang hari ini lakukan sesuatu yang tidak baik, maka sebagai umat Islam kita menjadi orang yang hari ini ingin berjuang dengan perjuangan mendoakan saudara kita dan memberikan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Mudah-mudahan itu pula yang besok menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini yang senantiasa menjadikan Muhammad sebagai contoh dan tegas terhadap musuh Allah, berkasih sayang kepada sesama Islam, besok kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha memiliki kekuatan. Kami hadir di rumahmu ini ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka atas ujian ini ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada pada dirimu ya Allah, Kau tolonglah mereka ya Allah, agar menghancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, tiada daya kekuatan yang maha memiliki kekuatan hanyalah Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, satukan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Satukan hati kami dalam menghadapi musuh-musuhmu ya Allah. Dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk membenci orang-orang yang membenci daripada agamamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yazukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.